Halo guys, di sini aku mau berbagi pengalaman setelah membaca buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Salah satu buku keuangan terbaik yang mengajarkan kita mengenai kekayaan, ketamakan, juga kebahagiaan. Nah, langsung saja guys. Di sini aku mau bahas salah satu kutipan di pengantar buku ini bahwasannya dalam mengelola keuangan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita, tetapi justru malah banyak berhubungan dengan perilaku kita. Dan sejatinya perilaku itu sangat sulit diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Nah, ada dua cerita dari dua orang yang berbeda yang sangat berhubungan dengan kutipan tersebut. Pertama, datang dari seorang investor dan filantropis bernama Ronald James Reed, yang dulunya hanya seorang petugas kebersihan dan penjaga pom bensin, yang akhirnya ketika dia meninggal justru dia bisa mewariskan hartanya sebanyak 2 juta dolar untuk anak-anaknya, juga sebanyak 6 juta dolar lebih untuk sosial. Nah, orang-orang yang menarik juga sangat kaget sebenarnya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Nah, ternyata tidak ada rahasianya, apalagi kemenangan lotre ataupun warisan besar yang dia dapatkan. Tetapi Reed di sini rajin menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham. Kemudian dia menunggu sampai puluhan tahun sampai tabungan yang kecilnya berlipat-lipat menjadi 8 juta dolar lebih. Nah, sebenarnya itu saja yang mengantarkan seorang Ronald Reed dari seorang petugas kebersihan menjadi seorang filantropis yang dermawan. Kemudian cerita yang kedua datang dari Richard Buscon yang sangat berbeda dengan Ronald Reed. Richard Buscon merupakan lulusan Harvard bergelar MBA. Dia sangat sukses berkarir di bidang keuangan sampai-sampai dia bisa pensiun di usia 40 tahunan untuk menjadi seorang filantropis tentunya. Tetapi berbeda dengan Ronald Reed, alih-alih menabung dan menginvestasikan uangnya, dia justru malah meminjam banyak uang untuk memperluas rumahnya dengan fasilitas yang sangat mewah dan juga biaya pemeliharaan bulanannya yang tidak kecil, sekitar 90.000 dolar. Kemudian singkat cerita, krisis keuangan pada 2008 pun melanda. Nah, yang kita tahu bahwasanya krisis itu sangat menghajar keuangan hampir semua kalangan, dan rupanya si Buscon ini juga terkena batunya. Dia terlilit utang dan mengalami kebangkrutan. Nah, faktanya di sini 5 bulan sebelum Ronald Reed mewariskan hartanya untuk derma, justru rumah Richard Buscon malah dijual dalam barang sitaan dengan harga yang sangat rendah. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasannya si Ronald Reed ini sangat sabar, sedangkan si Richard Buscon sangat tamak. Nah, sebenarnya itu saja yang membuat perbedaan besar antara pendidikan dan pengalaman keduanya tak berpengaruh dalam mengelola keuangan. Nah, pelajarannya juga di sini bukan supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard, walaupun itu sangat baik dan sangat bagus untuk kita lakukan. Tetapi yang menarik di sini yaitu cerita-cerita itu hanya terjadi di bidang keuangan saja, sampai-sampai si penulis buku ini Morgan Housel pun sangat kesulitan mencari bidang lain yang dimana seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan latar belakang atau pengalaman formal itu bisa mengalahkan sekelas seseorang yang pendidikannya, pelatihan, dan koneksinya sangat baik. Nah, itu makanya si Morgan Housel mengutip di pengantar buku ini bahwasannya mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku, dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas.